Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video saya kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana sih agar anak kita mau belajar dan anak menjadi happy saat belajar. Kenapa anak itu susah belajar? Kenapa kok sulit untuk konsentrasi atau susah konsentrasi? Dan kenapa anak itu malas belajar? Permasalahan anak itu ada anak yang bermasalah saat belajar itu anak ini kok saat belajar dia lari-lari terus ya, dia kok nggak mau diem ya. Kenapa kok anak ini waktu belajar cuma sebentar tapi dia kok banyak gerak, banyak alasan ini itu. Jadi ada 3 macam gaya belajar anak dan ini sesuai dengan yang saya observasi di lapangan. Gaya belajar anak itu ada 3. Yang pertama visual. Apa itu visual? Jadi tipe gaya belajar atau gaya belajar yang visual ini yaitu anak yang lebih menggunakan. Anak visual ini biasanya anak itu kan penurut, anak-anak yang berprestasi. Kenapa yang seperti itu? Karena dia lebih tajam ke penglihatannya. Tipe-tipe anak yang visual ini kalau dia dikasih buku bacaan, nah ini baca ya, dia langsung ngerti, langsung dia lihat, langsung dia baca, dia juga langsung paham. Kenapa kok membaca? Karena itu sarana untuk anak-anak visual. Jadi anak visual itu sarananya yaitu buku bacaan itu, dia lebih senang ke membaca. Dan anak yang visual ini biasanya anak yang pendiam, nggak banyak gerak, nggak banyak neko-neko, nggak banyak nakal. Dan ini biasanya golongan-golongan anak yang pintar dan cerdas atau anak yang berprestasi di kelas, seperti itu. Jarang sekali kan loh anak visual kok nggak berprestasi, itu kan jarang sekali. Kebanyakan anak yang visual itu anak-anak yang berprestasi. Anak visual kok banyak gerak, nggak mau diem, itu jarang sekali yang seperti itu. Kemudian ada anak-anak yang banyak gerak belajar atau bisa disebut dengan anak yang yang hiperaktif, seperti itu. Ada juga anak yang konsentrasi saat belajar itu konsentrasinya kurang, dia nggak konsentrasi saat belajar itu. Terusan kayak anak yang kalau bahasanya itu nggak gagas gitu, anaknya tuh nggak gagas atau nggak gagasan. Barangkali anak-anak bunda di rumah kalau bukan tipe anak yang visual, salah satu di antara 2 dari ketiga tersebut. Itu yang kedua ini anak auditor. Anak-anak bunda bukan anak yang visual, barangkali anak bunda anak yang auditor. Apa itu anak yang auditor? Anak yang lebih ke pendengarannya. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia rekam dari telinganya itu yang dia tangkap, seperti itu. Nah, biasanya anak-anak yang auditor ini yang biasa disebut kayak anaknya nggak gagasan, terusan anaknya itu kalau dijelasin suka nggak ngedengerin, terus anaknya itu tuh cuek sih anaknya, orang dijelasin, diperhatiin kok ternyata dia itu tuh nggak mau memperhatikan apa yang kita jelaskan, apa yang orang tua dan guru jelaskan ke anak yang tipe auditor tersebut. Tapi di tipe anak yang gak gagasnya tersebut, itu dia merekam, dia menangkap sebenarnya apa kita bicarakan. Dan anak yang tipe auditor tersebut itu cara menghafalnya mudah, dia mudah menghafal. Jadi biasanya belajarnya itu materi-materi yang didapat di dia, walaupun dia itu nggak gagas, dia itu cuek dan tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, tapi dia sebenarnya merekam dan dia menangkap apa yang kita bicarakan. Jadi cara belajarnya biasanya kita siapkan MP3, bisa juga seperti itu. Jadi kita di rumah kita siapkan MP3, kita putar itu MP3 biar anak itu mendengarkan dan biar dia merekam agar dia menangkap apa yang didengar dari MP3 tersebut. Bisa juga kita yang lebih cerewet, kita yang lebih menjelaskan.
ini nak materinya ini, jadi penjelasannya seperti ini dan itu. Walaupun dia tidak, walaupun dia itu nggak gagas sih bahasanya, walaupun dia itu nggak gagas sama yang kita jelasin, kayak nggak memperhatikan seperti itu, tapi dia sebenarnya merekam karena anak yang tipe auditor itu tipe anak yang lebih ke pendengarannya. Tapi bahayanya anak auditor itu karena dia dari pendengarannya yang lebih dia menangkap dari pendengarannya, dia merekam apa yang dia dengar. Itu bahayanya dari lingkungan dia bermain dan bergaul. Dimana kalau biasanya itu kan anak-anak bergaul dan bermain dengan anak-anak yang lebih besar dari seusianya, itu bahasanya biasanya banyak bahasa-bahasa yang nggak benar. Begitu dia pulang, anak tersebut pulang ke rumah, kok dapat bahasa yang nggak benar, kok dapat kayak gini dari mana, kayak gitu Bu. Ternyata dia dapat dari lingkungan dia, dari kawan dia. Karena dia tipe anak yang mendengar, tipe anak auditor, lebih ke pendengarannya. Apa yang dia dengar, walaupun dia nggak gagas, nggak memperhatikan, tapi dia merekam. Tapi dia kayak merekam, memperhatikan. Nah, jadilah dia apa yang diucapkan temannya yang lebih besar itu dari seusianya. Jadi dia dapatnya dari situ. Kita harus mewaspadai bagaimana di lingkungannya. Karena tipe-tipe anak auditor itu tipe-tipe anak yang gampang meniru. Kemudian yang ketiga, barangkali tidak di antara dua rumah, anak bunda di rumah ada satu ini, yaitu genestetik. Gimana sih anak yang genestetik itu? Anak yang genestetik itu yang saya bicarakan tadi sebelumnya. Anak-anak yang banyak bergerak, tidak mau diam, dan banyak tingkah. Dia biasanya saat belajar dia lari-lari terus ke sana ke sini, mondar-mandir. Terus setelah itu belajarnya kok nggak tahan lama sih, baru sebentar, belum ada 5 menit, baru juga buka buku, baru juga hafal nulis 2 angka, baru juga hafal beberapa huruf aja, tapi kok udah nggak tahan, udah kesana kesini. Nah, itu tipe anak yang genestetik. Cara menghadapi anak yang genestetik itu kita perlu teriak-teriak, nah belajar, itu tidak perlu. Kita tidak perlu marah-marah, jangan ini, jangan itu kita tidak perlu yang seperti itu. Jangan marah, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu teriak-teriak terhadap tipe anak yang genestetik. Jadi kita tidak perlu buang-buang energi kita yang banyak ini tidak perlu kita buang-buang hanya untuk marah-marah, kita teriak-teriak untuk memarahi anak kita, karena tipe anak kita tipe anak yang genestetik. Justru cara belajarnya untuk tipe anak yang genestetik itu kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ibu di rumah, kita gunakan kreativitas kita. Kita mengajarkan dan memberi materi itu kita yang harus lebih kreatif. Seperti seandainya anak-anak bunda di rumah itu senang lompat-lompat, senang lari-lari. Nah, kita gunakan materi yang melibatkan kita sambil berlompat-lompat atau kita membaca sambil muter-muter seperti itu. Tidak sadar, nanti anak itu pelan-pelan merasa happy, merasa senang, dan tidak sadar kalau ternyata saya sedang belajar seperti itu. Ternyata saya sedang belajar, ternyata malah jadi hafal, angka seperti ini, cara baca itu seperti ini, huruf itu ada ini, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Kita sebagai orang tua, kita tidak perlu khawatir terhadap anak yang bertipe genestetik tersebut. Kenapa? Jadi kita sebagai orang hanya perlu mengawasi saja. Kita tidak perlu membatasi gerakan mereka. Kita juga tidak perlu membatasi, jangan ini nggak boleh dilakuin, itu nggak boleh dilakuin. Nah, kita cukup kita awasi anak kita, apa yang dia lakukan, selagi itu tidak membahayakan, itu tidak masalah, tidak usah dilarang. Karena walaupun kita larang, walaupun kita teriak-teriak, kita marah-marah sama anak kita, ya anak kita juga nggak bakal bisa diem, Bu. Karena anak kita ini tipe anak yang genestetik, anak yang hiperaktif seperti itu.
Dan cara belajarnya ini seperti ini. Biasanya kan bentar, belum ada 5 menit, itu kan dia banyak alasan. Bunda mau makan, bunda mau kencing, mau pipis, mau BAB. Biasanya kan anak-anak yang seperti ini banyak mau gitu, nggak tahan belajar, nggak mau diem, belajarnya nggak tahan lama-lama, dia gampang bosen. Jadi caranya, bagaimana cara meminimalisirnya? Sebelum kita belajar, sebelum kita memberi materi terhadap anak tersebut, lebih baik kita meminimalisir dulu yang kira-kira nanti saat belajar. Kayak sebelum belajar ini mau makan dulu, nak mau lagi makan lagi, kita beri makan dulu sampai kenyang. Nak mau apa lagi? Mau pipis, sudah pipis. Seperti itu, mau apa lagi nak? Sampai dia merasa tercukupi semuanya. Kalau dia udah kenyang, dia udah biasanya udah nggak bakal banyak alasan mau ini mau itu. Sediakan minum di dekatnya, biar nanti waktu belajar, supaya nanti saat belajar dia tidak, mah mau minum, bundanya, mamahnya ini ke belakang dulu ngambil minum. Tidak seperti itu. Kemudian lagi belajar, baru sebentar, belum ada 5 menit dia banyak alasan lagi supaya dia nggak belajar kayak gitu kan, supaya dia nggak mau belajar dia, supaya dia nggak belajar, dia banyak alasan lagi. Mah, adik mau pipis. Kemudian belajarnya terhambat lagi karena harus mengantarkan ke kamar mandi. Kalau kita sudah mencukupi dari awal kita sebelum belajar, kita sudah meminimalisir kira-kira kita harus bagaimana, sudah makan, sudah minum, sudah ke kamar mandi. Walaupun nanti dia banyak alasan, banyak gerak dan gak tahan belajar saat waktu belajar itu dimulai, itu tidak seberat yang mah mau makan dulu, mah mau minta ini, mah mau minta itu tidak yang seperti itu. Walaupun banyak alasan, itu alasan-alasan yang ringan. Paling juga anak cuma bunda itu apa ya, bunda itu ada cicak, paling mungkin cuma seperti itu. Mungkin geser sebentar, mau ke depan, nanti kita ikuti, kita kasih lagi materinya. Kita pelan-pelan memberi materi untuk tipe-tipe anak yang genestetik. Dan kita sebagai bunda, sebagai ibu, sebagai orang tua dan sebagai guru, kita dituntut untuk lebih kreatif dalam memberi materi. Jadi kita sebagai orang tua, apalagi keadaan sedang tidak memungkinkan dan daring seperti ini, anak banyak belajar di rumah, sulit untuk bertemu dan tidak bertatap muka dengan guru. Jadi guru juga banyak tidak tahunya tentang anak tersebut karena tidak bertemu langsung. Jadi sulit juga untuk mengetahui karakter anak. Gurunya sulit untuk mengetahui karakter anak ini yang seperti apa sih. Mari kita sebagai orang tua, kita observasi dulu di rumah. Kita observasi, kita teliti. Kira anak kita ini tipe anak yang bagaimana sih? Yang visual, auditor, atau genestetik. Kalau kita sudah mengetahui, sudah kita observasi dan sudah kita teliti tipe anak kita itu tipe anak yang bagaimana, yang seperti apa, kita akan lebih mudah untuk memberi materinya. Tipe anak saya tipe anak yang visual, berarti saya mengajarkannya di rumah harus pakai cara yang seperti ini, harus dengan metode yang seperti saya tipe anak yang genestetik, berarti saya harus seperti ini mengajarkannya, seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagi, yang bisa saya ceritakan tentang bagaimana sih tips agar anak itu mau belajar dan belajar dengan happy dan senang. Untuk tips-tips selanjutnya akan saya bahas di video-video berikutnya. Terima kasih.